Selamat malam jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali di dalam kebaktian doa dalam rangka bulan misi juga dengan tema Blessing the Nation Through God's Anointed Reigns atau Anointed Kings. So sekalian, ini diambil dari Mazmur 72. Mari kita memperhatikan Mazmur nomor 72. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 72 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 dan nanti akan dilanjutkan dengan ayat 20 ayat terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umur-Mu selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang gurun, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sampai di sana kita membaca firman. Ayat yang terakhir saya baca ayat yang ke-20. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saudara sekalian, sebelum kita memahami lebih jauh dari Mazmur ini, saudara, tiga hal yang perlu kita perhatikan dari Mazmur 72. Satu, ini adalah Mazmur mesianis atau mesianik. Artinya Mazmur ini tidak hanya berbicara tentang masalah Salomo, tetapi punya satu makna Mesias, makna yang berbicara tentang Kristus yang akan datang, dan Mazmur ini akan digenapkan di dalam dirinya Tuhan Yesus. Yang kedua, sekalian, ayat pertama itu dari Salomo, itu bisa diterjemahkan kepada Salomo, sekalian, di dalam bahasa Ibraninya. Sekalian, sebagian penafsir ya menerjemahkan kepada Salomo karena di dalam ayat yang ke-20 ini adalah doa-doa dari Daud kepada anaknya. Jadi lebih tepat diterjemahkan kepada Salomo. Mazmur ini disampaikan. Dan yang ketiga, Mazmur ini sekalian, ini adalah merupakan doa daripada Raja Daud. Khususnya doa untuk peneguhan dan pelantikan dari raja sekalian, sehingga Mazmur ini disampaikan, dipanjatkan oleh Daud kepada anaknya sekalian, yaitu Salomo. Sekalian, Mazmur ini sekaligus merupakan doa di mana juga mengandung unsur makna mesianik. Artinya doa ini juga merupakan satu nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Jadi doa ini tidak hanya merupakan doa untuk Salomo saja, tetapi doa ini lebih tertuju kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang akan datang, yang merupakan konten isi daripada doa ini. Sekarang, apa saja yang menjadi isi doa, termasuk nubuat daripada Mazmur 72 ini tentang Kristus. Pertama, Kristus adalah Raja damai dan kebenaran. Di dalam ayat ketiga mengatakan, kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Sekalian, gunung-gunung ini melambangkan satu pemerintahan, ya, pemerintahan Kristus yang membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran turun untuk segala suku bangsa.
Saudara sekalian, damai sejahtera yang Tuhan sampaikan, kebenaran yang Kristus berlakukan di dalam dunia ini, itu bisa bersifat vertikal dan juga horizontal. Bersifat vertikal, saudara sekalian, Yesus datang, dia mendamaikan, membawa damai sejahtera antara hidup kita dengan Tuhan. Melalui salib, dia mematahkan segala permusuhan. Melalui salib, dia mematahkan pemisah antara Allah dengan manusia, sehingga kita boleh datang kepadanya menikmati kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Di luar daripada Kristus sekalian, Alkitab mengatakan kita adalah musuh-musuh Tuhan. Di luar daripada Kristus, kita adalah manusia yang jauh dari Tuhan. Di luar daripada Kristus, kita tidak mengenal bagaimana cara datang, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan, tetapi Yesus datang, dia membawa damai, mendamaikan kita dengan Allah. Dia adalah Raja Damai. Secara horizon sekalian, dia membawa damai sejahtera bagi sesama. Mulai dari antar anggota keluarga. Di dalam Kristus kita boleh menikmati kedamaian, damai sejahtera yang bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, ya, ada kedamaian, persahabatan yang Yesus berikan, serta bahkan antar bangsa dan negara. Tuhan menurunkan damai bagi bangsa-bangsa. Sekalian, maka doa ini merupakan nubuat juga tentang pemerintahan Kristus yang akan datang. Dia adalah Raja Damai dan Raja Kebenaran. Sekalian, kedua, dia adalah Raja yang kekal. Di dalam ayat yang kelima mengatakan, kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, bahkan turun-temurun untuk seterusnya. Selamanya, ya, pemerintahan raja itu, ya, pemerintahan Kristus itu begitu panjang, begitu lebar waktunya. Sekalian, pemerintahan Kristus bukan bersifat satu periode 1 tahun atau 3 tahun sekalian, bukan 1 dekade 10 tahun, bukan juga 1 abad 100 tahun, tetapi bersifat kekal selamanya dari ujung waktu sampai ke ujung waktu yang tidak berkesudahan. Sekalian, pemerintahan Kristus juga dikatakan itu berlaku atas segala bangsa. Ayat ke-10 dan 11 sekalian mengatakan, raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau, raja-raja dari Sheba dan Seba, semua raja datang sujud menyembah Tuhan. Menyembah raja itu dan memberikan upeti kepadanya. Di sekalian, waktu Daud sedang menaikkan doa ini sekaligus juga merupakan satu nubuat. Dia mendoakan anaknya Salomo yang nanti akan menjadi raja. Itu adalah raja yang diurapi, raja yang besar, yang membawa dampak bagi lingkungannya. Bahkan Raja Tarsis, ya, negara dari Sheba, mereka datang menyembah. Mereka memberikan upeti. Dan itu sekalian, itu digenapkan di dalam zaman Salomo, di mana, ya, ratu dari Sheba datang membawa upeti yang begitu besar, banyak kepada Raja Salomo. Tetapi sekalian, dibalik daripada Mazmur ini ditujukan kepada Sang Salomo, itu juga mengandung satu maksud bahwa raja yang lebih besar, Kristus, akan datang. Dia juga adalah raja yang memerintah segala bangsa. Yesus Kristus bukan saja raja untuk orang Israel, tetapi dia raja untuk seluruh bangsa, seluruh dunia ini. Di dalam perjanjian lama sekalian, Tuhan memakai bangsa Israel untuk menarik supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan melalui kehadiran Israel, melalui perbuatan Tuhan di dalam negara Israel, sehingga bangsa-bangsa dari luar datang berpusat kepada Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, satu sistem yang berbeda. Bukan bangsa yang lain datang kepada Israel, tetapi Tuhan yang mengutus orang-orang percaya pergi kepada segala suku bangsa dan jadikan mereka muridku. Ini adalah perintah daripada Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu
sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus sekalian, hari ini kita bukan menunggu orang datang ke gereja saja, melihat dan percaya mengenal Tuhan, tetapi kita diberikan mandat pergi keluar bersaksi tentang Kristus, supaya kehadiran Kristus, pemerintahan Kristus tidak hanya berlaku untuk orang-orang di dalam gereja, juga hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai kepada segala suku bangsa. Maka dikatakan Kristus adalah Raja untuk segala bangsa. Saudara sekalian, yang perlu kita beritakan. Saudara sekalian, kemudian dikatakan Kristus itu adalah Raja yang compassionate, Raja yang penuh dengan belas kasihan, mengerti dan memahami pergumulan-pergumulan daripada manusia. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-14 mengatakan, dia itu adalah Raja yang melepaskan orang miskin, yang berteriak minta tolong, dan orang yang tertindas. Bisa miskin secara rohani, ditindas oleh dosa. Dia mendengar akan kebutuhan, akan pergumulan orang itu. Dia sayang kepada orang yang lemah dan miskin, menyelamatkan nyawa orang miskin dikatakan, menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah manusia di hadapan Tuhan itu mahal di mata Tuhan. Itu ayat 12 sampai 14. Sekalian, Yesus mengerti ya pergumulan kita. Dia mengerti permasalahan kita, sehingga dia datang untuk menolong kita dengan penuh belas kasihan. Oleh karena itu, pada waktu kita melihat Yesus ada di dalam dunia, kita mengatakan dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dia mengerti, dia memahami pergumulan manusia. Dia mengatakan mereka seperti domba yang sesat, ya, tidak bergembala. Yesus menaruh belas kasihan, tinggal bersama mereka, menyembuhkan mereka yang luka, membebaskan mereka yang tertindas oleh dosa ataupun yang dibelenggu oleh iblis. Saudara sekalian, ini adalah Raja yang penuh dengan belas kasihan, yang mengerti, memahami dan merasakan penderitaan manusia. Saudara sekalian, ada seorang bernama Fransiskus dari Assisi sekalian. Dia adalah seorang anak saudagar yang sangat kaya. Jadi dari kecil sampai dia umur dewasa sekalian, dia hampir tidak pernah menderita, tidak tahu apa itu kesulitan dan kesusahan. Apa yang dibutuhkan itu selalu dicukupi karena kekayaan kelimpahan daripada orang tuanya. Saudara sekalian, satu kali setelah dia dewasa, dia pergi jalan keliling-keliling kota sekalian. Waktu dia berada di keramaian manusia, di berbagai tempat gang dan jalan-jalan di kota, dia kaget melihat ada orang yang susah. Seperti gelandangan yang duduk di pinggir jalan, yang tidak punya tempat tinggal, yang makannya kadang-kadang dari nasi yang jatuh, yang tersisa, yang diambil dari sampah. Sekalian, dia tidak bisa mengerti. Dan pengalaman itu begitu tajam masuk ke dalam hati dan pikirannya, sehingga dia pulang tidak bisa tidur. Terus terpikir, ada orang yang begitu menderita, yang sampai dia tidak bisa mengerti. Sekalian, dia terus menggumuli masalah itu, sampai itu menggoncang hati dan jiwanya. Satu kali dia berkata kepada papanya, bilang, "Papa, saya mau meninggalkan rumah ini." Papanya tanya, "Kamu mau pergi ke mana?" "Saya mau tinggal bersama-sama orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, yang makannya susah. Saya mau membantu mereka menyelesaikan masalah mereka." Wah, papanya marah. "Kamu ini anak saudagar, menjadi penerus, tidak boleh pergi ke sana dan tidak boleh tinggalkan itu rumah." Sekalian, dia dikunci di satu ruangan di rumahnya. Sekalian, walaupun papanya dengan segala cara membatasi niat hatinya, itu tidak bisa membendung satu gejolak yang ada di dalam hatinya yang begitu keras sekalian. Akhirnya sampai dia meninggalkan rumahnya dan dia tinggal bersama dengan orang miskin, tinggal melayani bersama mereka untuk memahami, mengerti pergumulan bersama mereka, menyelesaikan ya pergumulan hidup mereka.
Saudara sekalian, ini adalah seorang ya Fransiskus yang punya hati, yang mengerti, yang menyelami pergumulan sesama, dan dia bersedia datang menolong mereka. Saudara sekalian, itu adalah Kristus, Raja yang punya belas kasihan yang dalam. Setiap jiwa di mata Tuhan itu berharga, ya, mahal jiwa darah orang itu, sehingga dia beri belas kasihan yang luar biasa. Di dalam Ibrani pasal keempat ayat ke-14 dan 16 dikatakan bahwa Yesus Kristus, ya, dia pernah menjadi manusia, punya darah daging seperti saudara dan saya, sehingga dia mengerti pergumulan hidup kita, dia mengerti permasalahan kita. Dia pernah dibesarkan di keluarga Maria dan Yusuf. Dia mengerti masalah keluarga. Dia mengerti kesulitan bekerja. Dia mengerti kesusahan membesarkan, mendidik anak. Dia pernah melewati jalur kehidupan manusia, sehingga dia menjadi peduli. Dia bisa mengerti, merasakan pergumulan hidup kita, karena dia pernah menjadi manusia. Dia pernah mengerti kita. Saudara sekalian, Kristus adalah Raja yang menjadi sumber berkat dan sumber kebahagiaan. Ayat ke-16 mengatakan, biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, buahnya mekar dan bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi, menyatakan suatu kesuburan, kelimpahan berkat daripada Tuhan. Sucikan kehadiran Kristus di dalam setiap pribadi kita, kehadiran Kristus di dalam setiap keluarga, kehadiran Kristus di tengah-tengah gerejanya, kehadiran Kristus di tengah-tengah satu bangsa, satu negara sekalian, itu pasti akan memberikan anugerah berkat yang berkelimpahan. Bukan secara jasmania, secara fisik. Kita percaya dia adalah sumber berkat, anugerah yang sanggup memberikan segala kelimpahan. Tetapi juga secara rohani, dia memberikan kelimpahan yang luar biasa kepada kita kalau kita menjadikan dia sebagai Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara sekalian, Mazmur 72 telah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Sekalipun secara presentis pada waktu itu digenapkan juga di dalam dirinya dan pemerintahan Raja Salomo. Tetapi Mazmur ini punya double meaning, punya dua makna. Makna digenapkan pada dirinya Salomo juga merupakan satu mazmur. Di dalamnya nubuatnya digenapkan di dalam Yesus Kristus. Pada waktu dia lahir di dalam dunia, dikatakan dia adalah raja orang Israel. Bukan saja raja orang Israel, raja dunia sekalian. Waktu dia tinggal di dalam dunia, dia menyatakan kepeduliannya, perhatiannya kepada sesama. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan. Dia memberitakan tahun rahmat kebebasan sudah datang ke dalam dunia. Pada waktu dia berada di atas kayu salib, ya, dia mematahkan kuasa dosa, dia juga mematahkan kuasa permusuhan antara Allah dengan manusia, sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Maka pada waktu Yesus mati di kayu salib, dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Saudara sekalian, kalau ini adalah bait suci, ya, itu ada satu ruangan yang khusus sekalian yang tertutup oleh sejenis tirai disebut dengan tabir. Jadi itu hanya boleh 1 tahun 1 kali imam besar masuk ke dalam tabir suci itu untuk menghadap Tuhan, untuk memanjatkan doa dan sebagainya. Di dalam tradisi orang-orang Yahudi sekalian dikatakan imam besar yang bertugas waktu dia masuk ke dalam tempat yang maha kudus itu sekalian, itu dikatakan kakinya itu diikat dengan tali. Ya. Jadi waktu dia di dalam ruangan maha suci itu, dia menjalankan upacara, dan waktu lonceng yang dipegang masih berbunyi, itu berarti masih bisa hidup. Tetapi ada kalanya si imam besar itu bisa melakukan kesalahan, yang bisa mati di dalam tempat yang maha kudus itu. Jadi orang tidak boleh masuk mengambil dari dalam. Dia harus ditarik keluar.
Saudara sekalian, itu adalah satu tempat yang maha kudus yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Tetapi waktu Yesus mati menggantikan kita, tabir itu terbuka sehingga kita boleh berdamai, berinteraksi dengan Tuhan. Dan pada waktu dia bangkit kembali, dia menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah sekarang sampai selama-lamanya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang tokoh besar yang bernama John Stott sekalian, tentang Kristus Yesus yang tiada taranya. Kristus yang begitu luhur, begitu besar. Sekian buku itu intinya mengatakan Kristus adalah pribadi, satu pribadi yang tiada taranya. Tidak ada satu pribadi yang bisa dibandingkan dengan Kristus. Dia adalah Tuhan, iya. Dia adalah Raja yang kekal, iya. Dia adalah Allah yang maha mulia, maha besar, juru selamat kita. Dia adalah penolong kita yang setia. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah Tuhan yang menampingi kita, Tuhan Immanuel. Saudara sekalian, buku itu mengatakan Yesus Kristus, satu pribadi yang tidak bisa dibandingkan dengan pribadi apa-apapun juga. Bagaimana saudara sekalian, John Stott ini menjelaskan tentang pribadi Kristus yang begitu mulia, yang juga punya pengertian yang didoakan atau dinubuatkan di dalam Mazmur yang ke-72 yang tadi kita bacakan, tentang Raja Damai, Raja di atas segala raja, Raja yang kekal, Raja yang mulia, menjadi sumber berkat anugerah yang berlimpah sekalian. Nah sekalian, John Stott itu melihat pribadi yang tiada taranya itu dari 4 sudut kebenaran. Yang pertama sekalian, dikatakan seluruh perjanjian baru bersaksi tentang Kristus yang tiada taranya. Sekalian kita memiliki Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan karena semua atau sebagian besar daripada perjanjian baru itu menyaksikan bahwa Kristus itu adalah satu pribadi, Tuhan dan juru selamat yang tiada taranya. Waktu kita membaca 4 kitab Injil sekalian, kita semakin membaca, semakin mengenal Kristus, semakin mengagumi, semakin melihat kebesarannya sekalian. Mulai dari kelahirannya, kasihnya, pengampunannya, dia menyembuhkan orang, dia mengajar dengan hikmat Allah, dengan kuasa Allah yang luar biasa. Ya, 4 Injil itu terus membuktikan Kristus itu satu pribadi yang luar biasa. Bukan saja di 4 Injil, kisah para rasul yang menceritakan bagaimana orang percaya mulai menjadi satu, gereja didirikan, ada kebangunan rohani. Sekalian, semua kebangunan gereja di dalam kisah rasul itu adalah berbasis kepada Injil Kristus yang menyelamatkan manusia, diberitakan, mempengaruhi masyarakat, mengubah masyarakat, menggemparkan sekalian kerajaan Roma sampai orang menindas orang Kristen. Takut mereka berkembang begitu cepat dan membawa dampak besar bagi masyarakat. Itu karena apa? Itu karena kuasa Injil. Roh Kudus bekerja, ya, melalui Injil Kristus membawa dampak yang besar. Nah, itu membuktikan Kristus itu satu pribadi yang luar biasa. Dia tidak sama dengan seorang raja kaisar, bahkan seorang presiden yang pintar. Tapi dia lebih besar daripada itu. Terbukti daripada 4 Injil, kisah rasul, tulisan daripada Rasul Paulus yang sebagian besar memenuhi perjanjian baru. Paulus bisa menuliskan begitu banyak surat karena pengalaman dia dengan Kristus yang begitu luar biasa. Sampai dia punya keyakinan penuh, tulis Kristus ini satu-satunya juru selamat. Dan dia sendiri yang mengalami. Sehingga dikatakan kesaksian Paulus melalui tulis-tulisannya itu menyatakan Kristus itu pribadi yang tiada taranya, luar biasa. Dan ditambah dengan berbagai tulisan-tulisan yang lain di dalam perjanjian baru, menjadi kesaksian yang luar biasa. Kedua sekalian, John Stott mengatakan melalui sejarah gereja. Sejarah gereja dari abad pertama sampai abad ke-21 itu membuktikan bahwa Yesus Kristus Allah pribadi yang tiada taranya. Mulai kesaksian-kesaksian sekalian, Justinus martir, seorang yang rela mati bagi Kristus.
lalu Benedictus, sampai ke Anselmus atau Anselm sekalian, sampai kepada Thomas A. Kempis, Martin Luther. Itu di abad pertengahan, abad ke-16 sekalian. Di mana Luther adalah seorang biarawan atau seorang pastor begitu. Tetapi dia tidak mempunyai rasa damai di dalam hatinya yang begitu bergumul. Sampai dia ingin mencari damai sejahtera yang sejati itu sebenarnya ada di mana. Yang disebutkan keselamatan, pengampunan dosa itu ada di mana. Sampai dia datang ke Roma sekalian. Dan dia menaiki tangga-tangga dari katedral itu dengan berlutut. Dengan harapan bisa mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa, damai sejahtera yang ada di dalam hati. Jadi sekalian, sebelum Martin Luther mengadakan reformasi, dia itu dalam tanda kutip hampir seperti orang gila sekalian. Karena di dalam hatinya ada satu pergumulan yang sangat besar, di manakah ada kedamaian, pengampunan dosa yang sesungguhnya. Bahkan di dalam cerita sejarahnya, sejarah hidupnya, biografis sekalian, di biara itu ada mentor. Dia itu sampai satu malam beberapa kali ketok pintu mentornya, tanya bagaimana cara mendapat pengampunan dosa. Quote in quote itu seperti orang gila sekalian. Dan kemudian dia menemukan di dalam Roma, orang dibenarkan karena iman. Iman di dalam Kristus Yesus. Itu yang mengubah Martin Luther menjadi seorang yang berani mengadakan reformasi, perubahan yang besar di dalam gereja. Karena Kristus yang besar di dalam hatinya, yang mengubah hati Martin Luther, memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Sehingga Martin Luther diberikan kekuatan mengadakan reformasi di dalam tubuh gereja, di mana Martin Luther itu mempertaruhkan nyawa hidupnya untuk satu kebenaran. Karena Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Sampai kepada Thomas Jefferson sekalian, Gustavo Guterres, kepada N.T. Wright, dan konsili-konsili misionari yang diadakan berkali-kali berulang-ulang sampai terakhir di abad 21 ini sekalian masih adanya Lausanne Conference, di mana hamba Tuhan dari seluruh dunia berkumpul berpikir bagaimana cara memberitakan Injil yang efektif bagi seluruh dunia. Itu namanya conference daripada Lausanne. Itu konferensi penginjilan yang mengumpulkan seluruh hamba Tuhan di dalam dunia, pemimpin-pemimpin gereja, untuk memikirkan apa sekalian? Bukan memikirkan bagaimana dolar itu bisa turun, bagaimana rupiah itu bisa kuat sekalian, tetapi memikirkan bagaimana Kristus ini bisa diberitakan. Berarti dia itu pribadi yang luar biasa. Sekalian ketiga, dia mengalami pengaruh daripada hidup Yesus Kristus. Pengaruh hidup Kristus dalam sejarah dunia itu luar biasa, ya. Mulai dari Fransiskus yang tadi kita lihat, sampai kepada Tolstoy, seorang pengarang yang luar biasa. Seorang Gandhi, ya, pemimpin dari India, sampai ke Roland Allens sekalian. Dari Pastor Damain kepada William Wilberforce. Sekalian, Pastor Damain itu adalah seorang misionari Belgia yang punya satu beban yang sangat besar untuk memberitakan Injil di Pulau Hawaii. Nah, itu sekitar 100 tahun yang lalu. Sekian Hawaii waktu itu masih memerlukan satu daerah terbuka untuk Injil, dan banyak wisatawan yang masuk ke Pulau Hawaii. Hawaii yang benaran ya di sana. Sekalian, karena banyak masuk turis, banyak masuk devisa, banyak juga masuk penyakit sekalian. Dan waktu itu ada penyakit kusta masuk ke dalam Pulau Hawaii sekalian. Pemerintah tidak sanggup menyembuhkan kusta. Tidak bisa menangani. Ini orang sakit kusta harus gimana. Lalu dikumpulkan. Kayak dibuang ke satu pulau. Semua yang sakit kusta. Ditaruh di situ. Jadi mereka menderita di satu pulau. Tidak ada tempat tinggal. Tidak ada chapel untuk beribadah. Bahkan sampai ada kaki, jari-jari yang putus sekalian. Tidak ada yang peduli. Si Pastor Damain itu, dia punya hati jiwa yang luar biasa.
Karena dia membawa damai Kristus, kasih Kristus yang menggerakkan dia ke Pulau Hawaii. Dan dia melihat ada kebutuhan di sana. Dia tinggal bersama dengan mereka. Saudara sekalian, dia tinggal bersama dengan mereka. Dia membalut mereka yang terluka. Membangun chapel untuk mereka bisa beribadah. Dan membangun rumah untuk mereka tinggal. Sampai dia terserang penyakit yang sama. Dan mati di tengah-tengah mereka. Itu Pastor Demen. Mengapa dia sanggup melakukan satu panggilan yang luar biasa? Karena hidupnya diinspirasi oleh Kristus. Dan oleh pribadi dengan kasih yang luar biasa. Dia itu berbeda dengan yang lain. So sekarang poin yang terakhir, John Stott mengatakan sekalian, melalui pemerintahan yang kekal dari Kristus. Di dalam dunia ini sekalian, pemerintahan kekuasaan mana yang bisa berlaku selama-lamanya? Kalau di zaman-zaman dulu sekalian, di daratan Tiongkok ada namanya dinasti ya. Dinasti itu adalah satu kekuasaan raja dari bapak turun ke anaknya sampai ke cucu-cucu. Jadi itu dinasti ya. Ada dinasti Qing atau Ming, ada dinasti Tang. Itu yang panjang itu 300-200 tahun. Itu di kerajaan sejarah Tiongkok sekalian. Tetapi sejak Sun Yat-sen pulang ke daratan Tiongkok, dia mengubah menjadi demokrasi. Jadi kekaisaran itu putus di tahun 1901 mulai dari Sun Yat-sen. Maka dikatakan dia adalah bapak orang Tiongkok yang mengadakan perubahan sistem dari dinasti kerajaan kepada demokrasi. Dan jatuh sampai tahun 1949 sekalian, Mao Zedong yang mengadakan perubahan. Bukan demokrasi liberal, tapi komunis yang memerintah. Sampai sekarang Tiongkok berada demikian adanya. Susah artinya tidak ada pemimpin yang bisa mempunyai kekuasaan yang besar sekalian. Presiden RI ya, yang pertama sekalian seumur hidup berkuasa dikatakan ya, walaupun tidak dikatakan presiden seumur hidup. Yang kedua sekalian juga berkuasa ya, panjang waktu tetapi 32 tahun. Sehingga pemerintahan sekarang ada batas waktunya 2 periode 5 kali 2 10 tahun harus turun. Sekarang ini ada pemerintah di dalam dunia sekalian yang bersifat kekal. Tetapi Kristus pemerintahnya itu tidak berkesudahan. Nah di dalam John itu mengatakan waktu kita membaca tentang kitab Wahyu sekalian, itu satu kitab apokalipsis. Kitab yang menyatakan sesuatu yang akan datang, yang rahasia, yang misterius. Nah itu namanya kitab apokaliptis. Yang di dalam kitab itu dikatakan bahwa Kristus sebagai anak domba Allah, raja yang memerintah, itu kekal selama-lamanya di dalam kemuliaan, kebesaran yang luar biasa. Iya, dia adalah pribadi yang tidak ada taranya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur yang ke-72. Beberapa hal menjadi implementasi bagi kita. Hari ini kita bersyukur kita diberikan waktu untuk melihat kembali tentang pribadi Kristus yang tiada taranya. Raja yang mulia, raja yang besar, raja yang penuh rahmat kasih, yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi sekalian, apa relasi Kristus yang begitu besar dan mulia itu dengan kehidupan kita secara pribadi, bahkan dengan keluarga kita, atau dengan bangsa dan negara kita? Bulan misi sesuai tema kita ya, supaya menjadi berkat, memberkati bangsa-bangsa sekalian. Bukan saja satu suku, bukan saja satu bangsa, tapi Kristus harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui Dia yang diurapi oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur karena Kristus adalah Raja yang begitu besar, yang bisa membawa berkat bagi segala bangsa. Tetapi mulai dari pertama sekalian,
Apa relasi Kristus dengan pribadi kita? Adakah Kristus itu menjadi raja di dalam hidupmu pada hari ini? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, adakah kita mengalami pemerintahan Kristus di dalam diri kita? Adakah kita mengalami kuasa Kristus yang begitu besar, yang menopang setiap aspek kehidupan kita ini? Saat kita membangun kehidupan rohani kita supaya menjadi lebih baik, lebih kudus, lebih taat, lebih setia. Di dalam satu pergumulan membangun kehidupan rohani, adakah kita merasakan Kristus menopang kita sebagai raja yang besar? Dia memampukan kita untuk bertumbuh secara iman rohani, bukan secara kognitif, kemampuan kita semata-mata. Saudara sekalian, di dalam saudara membangun bisnis saudara, khususnya saat ini, bisnis yang sulit sekalian. Korupsi di dalam negara ini terlalu besar dan serius. Sehingga membawa dampak yang begitu besar, termasuk juga untuk bisnis negara kita. Saudara sekalian, saya tidak masuk ke dalam dunia bisnis. Tapi yang saya dengar saudara sekalian, korupsi negara ini merusak sendi-sendi negara. Sehingga itu menjadi satu masalah yang besar saudara sekalian. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, kita membangun bisnis kita. Bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam bisnis yang menopang hidup kita. Saudara sekalian, bagaimana Kristus bisa membantu kita menghadapi godaan, cobaan dunia yang begitu berat. Bagaimana Kristus bisa menjadi raja bagi kita untuk membangun keluarga, membangun kehidupan yang berintegritas, yang bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, ini yang harus kita renungkan dengan baik-baik. Ada satu buku yang mengatakan kekristenan tanpa Kristus, sekalian. Kekristenan, khususnya di dunia barat, itu dilihat sebagai kekristenan tanpa Kristus. Hanya melihat kekristenan sebagai satu pola hidup, satu liturgi agama, tetapi tidak ada Kristus yang mengubahkan. Sehingga kekristenan di Eropa dan di dunia barat itu hampir hancur dan rusak. Sekarang banyak gedung gereja itu dijadikan museum, dijadikan diskotik, bahkan dijadikan tempat ibadah agama lain. Sekarang ini ada kemerosotan, kerohanian yang luar biasa sekalian. Pembangunan gereja di dunia barat, di Eropa itu bukan sesuatu yang gampang sekalian. Kita bangun gereja mungkin 2-3 tahun bisa. Tapi bangun gereja di zaman abad-abad pertengahan di Eropa itu perlu 100-200 tahun. Jadi gereja itu menjadi pusat budaya, pusat arsitektur. Jadi orang berwisata itu ke gereja melihat budaya dan perkembangan zaman. Tetapi gereja yang megah sekalian sekarang hilang fungsinya karena kekosongan kehadiran Kristus di dalamnya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan sampai kekristenan kita itu tanpa Kristus. Dia harus menjadi raja yang menopang segala aspek kehidupan kita dan menjadikan kita itu bisa bertumbuh sekalian. Saudara sekalian, beberapa proses harus kita lakukan. Ya, terus membangun diri di dalam Kristus. Terus menaklukkan hati dan pikiran kepada Kristus. Berjalan bersama dengan Dia. Dengan demikian kita bisa merasakan, mengalami Dia sebagai raja. Raja yang besar. Bukan saja untuk orang jauh di sana, tetapi untuk saya di dalam kehidupan saya setiap hari. Saudara sekalian, Kristus harus menjadi raja di dalam kehidupan keluarga kita. Saya terus berpikir sekian, keluarga itu satu lembaga yang sangat unik yang Tuhan bangun, tetapkan bagi manusia. Keluarga adalah satu lembaga yang paling dekat dengan hidup kita ini, yang sangat menentukan keberadaan kita. Keluarga adalah satu lembaga yang Tuhan tetapkan supaya kita mengalami kasih dan kebahagiaan hidup sejati. Keluarga adalah satu lembaga hidup yang Tuhan tetapkan supaya kita bertumbuh secara iman, karakter, dan relasi. Saudara sekalian, jadi keluarga itu bukan berada secara kebetulan, tetapi itu didesain oleh Allah.
yang begitu penting untuk hidup kita setiap orang, supaya tidak liar, supaya tidak menjadi tanpa fokus hidup kita. Tetapi sekalian, kalau keluarga itu tidak berfungsi dengan baik, maka keluarga itu menjadi satu tempat yang menyedihkan, menyakitkan, dan menakutkan. Sehingga ada survei mengatakan salah satu tempat yang paling ditakuti oleh manusia di dalam dunia adalah keluarga. Karena di dalam keluarga banyak sekali masalah, kepahitan, air mata yang tidak bisa terselesaikan. Karena keluarga tidak dibangun secara sehat, sekalian. Keluarga harus dibangun di atas Kristus. Dia harus menjadi raja di dalam keluarga, di dalam relasi antara suami dan istri, orang tua anak, sesama anggota keluarga. Baru itu bisa menjadi keluarga yang bahagia, yang bisa saling mengampuni, yang saling peduli, mengasihi dengan tulus, bukan mengasihi dengan maksud tertentu, sekalian, melengkapi, memberkati satu dengan yang lain, menjadikan keluarga itu bahagia karena ada Kristus yang menjadi raja. Dia pribadi yang tidak terbandingkan. Dan kalau dia yang menjadi raja di dalam keluarga, disitulah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Dan dia harus menjadi raja juga di dalam bangsa dan negara kita. Tadi kita doakan sekalian, hati rakyat galau sekalian. Karena melihat pemerintah, melihat pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan roda negara dengan baik. Sekalian, negara kita itu kaya. 5.000 kilometer persegi wilayahnya. Dengan kekayaan laut, alam, batu bara, berlimpah-limpah. Tetapi tidak dikelola oleh baik. Oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Terus sekalian, ini sesuatu yang berbahaya. Itulah sebab kita harus punya hati, berdoa bagi negara dan bangsa. Supaya Kristus menjadi raja di dalam negara kita. Di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan kita berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia mengenal Kristus, karena dia adalah raja besar, raja untuk segala bangsa yang bisa melindungi, memberkati kita. Dan kita harus terus banyak berdoa juga untuk negara dan bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita bersatu hati di dalam doa.